Ya, ya silakan sebutkan nama. Izin menanggapi dari kelompok Freud. Nama saya Nabila. Nah, di sini tuh Tolong info di rumah ya. Nah, di sini tuh ada tanggapan dari duit sebagai raja dan ada orang yang masih duit secara cuma-cuma. Raja bisa diberikan atau tidak? Dan raja itu mengasihkan kepada dia memiliki barang, raja memiliki barang, bukan raja yang dimiliki sama seseorang. Nah ini, ketika ada dua atau paslon yang datang ke suatu wilayah, dia tahu nih dengan cara sistem pemberiannya itu memakai dengan tim khususnya memberikan kepada rakyat setempat. Apakah itu nggak merusak moral dengan cara gratis? Lalu wilayah setempat bukan dampak yang menjadi agresif dan temperamen terhadap yang diberikan secara cuma-cuma. Mau sampai kapan ada pembebasan gratis dari sebuah publik yang setelah dipilih tapi tidak menyambut kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sekian. Sudah, silakan untuk info di jawab sanggahan dari saudara Reka. Silakan untuk info untuk menanggapi sanggahan dari saudara Reka. Saya akan menanggapi. Jadi coba kita lihat deh negara kita sekarang ini. Kita lihat orang yang menjadi pejabat aja ya kan. Oh, menjadi pejabat dia bisa korupsi loh. Iya. Dia udah menyalahgunakan kuasanya. Dia punya jabatan, punya pekerjaan, tapi dia menyalahgunakan kekuasaan. Bagaimana seperti itu? Enggak, saya juga tertekan karena saya juga emang ini juga masukin buat nyujuin setuju dengan hal ini juga kayak tertekan. Di sini sudah ada pasalnya nggak boleh, dimanapun emang nggak boleh karena emang ini argumennya kita harus lebih mempertahankan argumen kita. Itu aja ya. Nanti kalau misalkan korupsi itu ada di sudah menjadi publik, lalu yang misalkan apakah itu bukan menjadi calon korupsi juga? Kalau calon korupsi. Iya kan? Iya. Benar nggak? Nih sekarang gini, melewati ampau, ya, masa ampau ya. Angpaunya berapa? Angpaunya berapa? 100 Pak. Saya nggak tahu Pak. 100 doang. Kan dia kasih. Oh. Saya nggak tahu kan ya saya. Oh, tanya dulu, kalau gitu tanya dulu berapa kalau sanggup ngasih gitu. Belum dikasih. Oh, belum. Lanjut. Nah kalau misalkan dikasih ampau, kenapa nggak dari dulu orang itu ngasih ampau sebilangnya dia tersebut dari kampanye itu? Berarti kan ada kebutuhan. Nah kebutuhannya apa? Kebutuhan publik. Clear. Dasarnya di situ. Tuh, nanti. Buat apa ini? Tuh. Berarti kan kalau
Mau dikit lagi ya. Menurut Anda, apakah berkampanye dengan cara membagi-bagikan uang atau sembako itu termasuk perbuatan yang benar apa enggak? Menurut saya sah-sah saja. Sepertinya kayak kemarin di pemilu kemarin kan saya juga dikasih uang gitu, saya memilih dia. Nah, jadi Waduh. Pelaku nih berarti. jadi uang yang saya itu iya gitu. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Yang kemarin dapat 500 Pak. Woi. Gua mau milih presiden jadi enggak, bukan mikir presiden. Orang saya nggak milih presiden di sini. Yang artinya Enggak. Masalahnya saya tidak milih presiden, saya milih dari DPR gitu kan. Nah, dia sudah mengasih duit dengan cara duit, jadi ya nggak apa-apa lah orang itu udah masuk juga. Itu lah, ya begitu. Untuk dingin nih, ya. Karena dia digini kata-kata. Jadi ada tepok 1 sampai 5. Kalau tepok 1 kayak waktu itu kopi aku. Enggak tahu gimana. Ini tepok 1, tepok 2, tepok 3, tepok 4, tepok 5. Oke ya. Oke. Tepok 1, tepok 2, tepok 3, tepok 4, tepok 5, tepok 5 3 kali. Jangan hati Oke, ulang tepok 1 sampai 5 tapi ini lebih cepat ya. Oke. Tepok 1, tepok 2, tepok 3, tepok 4, tepok 5, tepok 5 3 kali. Terus yang kedua ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, jadi di sini kami akan mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, terus juga pelatihan keterampilan tadi pengembangan usaha mikro. Jadi di poin kedua ini nyambung sama visi kami yaitu berdaya saing. Jadi di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami di sini menjanjikan untuk mengadakan pelatihan UMKM. Jadi kami akan bersosialisasi kepada masyarakat untuk gimana sih caranya bisa berdaya saing yang baik itu seperti apa, dan juga dapat bersaing dengan baik. Nah, terus yang poin ketiga ada pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini kami selaku calon kadis akan memperbaiki atau menyalurkan segala fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat sekalian. Nah, terus poin keempat ada pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dan di sini saya sebagai calon kades akan membuat perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, agar kan di Indonesia banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak, dan jadi kami akan merangkul para perempuan-perempuan
dan bagaimana caranya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu saja visi misi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan kami paslon Kades dari mahasiswa muda sarjana PPKN. Perkenalkan, saya Nani Wijaya dan di samping saya ada Maria Tirgoni Gendal. Di sini kami akan menyampaikan visi serta misi kami. Visi dari kami yaitu membangun dan menjadikan desa yang berkualitas, sejahtera dan makmur baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan misinya ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat. Jadi kami sebagai kepala desa menyalurkan anak-anak desa untuk berpendidikan ke luar desa untuk mencari ilmu dan setelah mereka kembali menyalurkan kepada masyarakat desa yang sudah tertinggal dalam pendidikannya. Terus yang kedua, membangun pemerintahan yang memiliki sistem transparansi terhadap masyarakat. Kami menggunakan sistem transparansi agar seluruh masyarakat desa tahu anggaran dana yang keluar ataupun yang masuk yang sudah digunakan oleh pemerintahan desa. Yang ketiga, mensosialisasi teknologi dalam membangun ekonomi masyarakat. Maksudnya di sini adalah sebagai kepala pemerintah kita mensosialisasi seperti apa penggunaan teknologi karena kan masyarakat sudah tertinggal dalam pendidikan. Jadi kami memberitahu bahwasannya membangun ekonomi masyarakat bisa dengan cara memperkenalkannya lewat teknologi. Poin ketiga itu berhubungan dengan poin keempat, yaitu mengembangkan adat dan budaya yang dimiliki desa terhadap negara maupun kancah internasional melalui teknologi yang sudah dijelaskan barusan. Dan poin yang terakhir yaitu menjadikan musyawarah untuk menyelesaikan masalah serta menjadikan kunci silaturahmi antar masyarakat. Jadi untuk penyelesaian setiap masalah yang ada di desa itu dimusyawarahkan bersama agar mencari jalan keluar yang baik dan benar. Mungkin itu saja visi dan misi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah cukup atau mau tambah lagi? Selanjutnya Dikesampingkan dengan orang-orang yang menggunakan uang untuk mendapatkan fasilitas yang juga bisa kita sukses. dalam garis sama waktu diskusinya 3 menit ya dimulai dari sekarang. Iya, gitu. Jadi dari kami ingin menambahi mengenai pendidikan kesehatan. Tadi kalian membicarakan memberikan kualitas pendidikan dan kesehatan secara baik kepada masyarakat. Lalu kita dapat melihat realitanya sekarang seperti apa. Banyak masyarakat yang menggunakan BPJS namun dikesampingkan dengan orang-orang yang memiliki ekonomi di atas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada yang menggunakan BPJS. Ya, tanggapannya seperti apa dari pemerintah? Silakan Kak Suami untuk menanggapinya. Ini ada pembangunan terus hidup ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
dijawab. Hari selama waktu terus berjalan. Langsung dijawab. Jadi kan tadi apa? Paslon ini bilang kalau gimana sih cara apa tuh namanya? Tadi kan saya berjanji untuk mengedepankan pendidikan dan kesehatan. Nah tadi paslon ini menanyakan bagaimana sih kalau apa tuh namanya orang yang mendapatkan fasilitas BPJS tapi dikesampingkan dan kalah oleh orang yang mempunyai biaya gitu kan. Nah, menurut saya kan ini saya yang memimpin ceritanya ya. Jadi saya bisa apa tuh namanya? Saya kepala desa lama di sini, saya paling tahu gitu, kira-kira gitu. Iya, ya kan dulu saya memimpin ceritanya. Dulu saya memimpin, jadi menurut saya Ayo semangat. jadi saya akan mensosialisasikan kepada para pekerja yang terdapat di rumah sakit untuk lebih mengutamakan orang-orang yang berfasilitas BPJS dan dibanding orang-orang yang mempunyai duit gitu. Kalau saya mengajukan salah satu masyarakat untuk berpendapat, apakah kinerja Anda di masa pemerintahan yang lalu itu lebih baik daripada sekarang? Apakah boleh? Jadi saya menanyakan pendapat masyarakat yang sudah merasakan kinerja Anda di pemerintahan yang sudah lengser. Ya, silakan. Kaitkan tuh berarti. Jangan berenang. Bentar dulu. Berdiri dulu, berdiri. Dipaksa ini. Ini kan ceritanya masyarakat. Iya, kan? iya. Nah, saya ingin menanyakan sebagai pasangan calon kepala desa, apakah kinerja dari pemerintahan kepala desa yang sudah lengser tahun lalu lebih baik atau tidak? Ya terserah. Menurut saya tidak, karena Karena kemarin saya sempat sakit dan ternyata yang lebih didulukan itu, padahal artinya saya duluan, tapi yang lebih didulukan itu dia anaknya pejabat dari desa lain. Jadi dia duluan, karena saya udah antri, itu antri nomor, saya antri nomor 15 dan dia antri nomor 16, tapi karena dia anak pejabat dia didulukan. Berarti tadi ya. dan terima kasih ya. Saya ingin menanyakan sekarang kepada kepala desa yang memberikan janji manis, bagaimana tanggapan Anda kepada masyarakat yang telah mengkritik bahwa kinerja Anda di masa pemerintahan yang sudah lengser itu zoy. Oke. Rumah sakit yang Salah. tidak terdapat di wilayah saya, jadi saya tidak bertanggung jawab atas itu. Terima kasih. Biasanya kemarin kepada moderator, baik mungkin dari kelompok Sarjana muda. Mana? Camat Hari Selama. menanyakan kepada sarjana muda dari tempat di pesawat. Oh, gantian bertanya ini ya. Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Pak. Waktunya 3 menit ya. Ini drama Indonesia. Ya, ini betul. Ayo. Apa ini ya? Oke, gimana?
enggak kontribusi Anda sebagai calon kades dengan lulusan sarjana PPKN. Bagaimana sih cara Anda untuk membuat warga negara yang baik? Warga negara yang baik. Oh, baik. Baik dalam bidang apa? Dalam bidang apa ya? Silakan warga desa yang baik. Waktunya 3 menit dari sekarang. Yang baik, saya akan menjawab tambahan dari kepala desa yang lama. Kami pemerintah melakukan sosialisasi mengenai SDM, membuka berbagai lapangan pekerjaan dengan mendasarkan kepada adat setempat seperti misal di desa kita itu berkembangnya sebuah pertanian. Nah, kita mengajarkan kepada warga desa seperti apa sih mengolah pertanian yang baik, seperti apa sih pembagian dalam mengatur sebuah para pekerja untuk dapat terbagi-bagi dan bisa melakukan pekerjaannya sesuai pada bidangnya gitu. Misal kayak kebun kopi. Nah, siapa sih yang bagian untuk menanam si tanaman kopi itu? Terus siapa juga yang akan dijadikan sebagai para peminum kopi dan siapa yang akan dijadikan untuk pemasar di pasar luar untuk si kopi tersebut? Bagaimana? Ada tanggapan atau tanggapan dari Kades Lama? Sudah cukup? Mungkin dari saya lempar ke Risa. Yep. Ini bagus.